Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hadirin yang kami hormati, masuklah kita kepada acara inti, yaitu pemaparan materi dengan tema Akreditasi Perpustakaan 9 Komponen, yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Wahyu Aryadi Esos MM. Kepada Bapak Sugeng Wahyu Aryadi Esos MM, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik, saya bisa mulai share screen ini, Pak, sebentar. Di sini. Sudah ya, bisa ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini sudah. Izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin perkenalkan dulu. Saya jauh dari Surabaya. Ini kalau saya ingin kenalan dulu, ini Bapak Ibu, perkenalkan, saya Sugeng Wahyu Aryadi, saya pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Saya juga sebagai asesor nasional pada Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, kalau yang ketiga ini nggak perlu disebutkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini nanti mungkin waktu kita cuman 1 atau 2 jam di sini di Zoom. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingin diskusi soal akreditasi perpustakaan, Bapak Ibu bisa menghubungi ini WhatsApp saya. WhatsApp saya ada di 083 830 663 510. Saya berharap dan juga mungkin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang berharap dari yang saya lihat ini dari 85 ya, mungkin nanti untuk tahun ini ada separuh aja atau 40 lembaga yang bisa ikut akreditasi secara reguler. Nah, kalau Bapak Ibu bicara akreditasi, sebentar saya dari bawah dulu, kalau boleh saya bicara soal akreditasi. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah, ini adalah dasar hukum dari akreditasi perpustakaan. Jadi di sini ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, juga yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Kenapa sih ada akreditasi? Nah, ini datanya Bapak Ibu. Jumlah perpustakaan di Jawa Timur itu, saya bicara di Jawa Timur karena saya belum mempersiapkan data untuk Jombang, jadi ada 27.866 perpustakaan Bapak Ibu. Nah, ini rinciannya, kita nggak perlu baca, jadi ini ada rinciannya. Jadi ada 27.866 perpustakaan, baik itu di sekolah, perguruan tinggi maupun desa kelurahan. Tapi yang paling besar memang ada di perpustakaan sekolah ataupun madrasah. Nah, dari semuanya itu, dari 27.866 itu sampai tahun 2021 baru, nah ini baru 1.658 perpustakaan yang sudah terakreditasi. Nah, ini ada 1.658. Kalau kita baca lagi datanya di Jombang ada beberapa, tapi nggak perlu saya sebutkan di sini dulu ya. Ini dari 27.868 lembaga perpustakaan yang ada di Jawa Timur itu baru 1.658 perpustakaan yang sudah ikut akreditasi. Nah, jadi Bapak Ibu, monggo saya ajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar tentang akreditasi perpustakaan. Monggo nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya yang lebih rinci lagi, mungkin bisa juga kalau
waktunya ini kurang, kita bisa berhubungan dengan WhatsApp. Baik. Nah, kenapa sih harus ada akreditasi, Bapak Ibu? Perpustakaan Nasional juga sudah mengeluarkan standar nasional di bidang perpustakaan. Nah, standar nasional perpustakaan itu ada ini Bapak Ibu, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Standar Nasional Perpustakaan itu memuat standar tentang koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, dan standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan maupun standar pengelolaan. Nah, keenam standar di atas, ya keenam standar ini masing-masing dituangkan ke dalam standar yang menurut jenis perpustakaan. Nah, ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat ataupun di copy PowerPoint-nya. Nah, di dalam peraturan kepala perpustakaan itu untuk perpustakaan sekolah ada 3 standar Bapak Ibu. Ini nomor 10 tahun 2017 tentang perpustakaan SDMI, nomor 11 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan SMP, nomor 12 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan SMA. Oke. Nah, dari semuanya itu, ketika sudah ada standar nasional perpustakaan, Bapak Ibu diminta untuk mengikuti besaran-besaran apa sih yang ada di standar nasional. Nah, untuk mengukur kesesuaian pengelolaan perpustakaan Bapak Ibu dengan standar nasional perpustakaan itu, makanya ada akreditasi perpustakaan. Ini untuk semua jenis lembaga ya Bapak Ibu. Nah, bila sudah ikut akreditasi perpustakaan, nanti hasilnya, angkanya itu akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Ini akreditasi A, nilainya, rentang nilainya 91 sampai dengan 100. Kalau B baik itu 76 sampai 91. Akreditasi C cukup 60 sampai 76. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian pembiayaan akreditasi itu ada 2 Bapak Ibu. Ada APBN, APBD, ataupun swadana. Kenapa sih APBN Bapak Ibu? Jadi ketika Bapak Ibu mengusulkan akreditasi yang pertama kali, semua biaya pelaksanaan kedatangan asesor itu masih ditanggung oleh APBN. Semua biaya masih ditanggung oleh APBN, Bapak Ibu. Nah, jadi kedatangan asesor, penilaiannya juga sampai sertifikatnya keluar itu akan ditanggung oleh APBN. Nah, apa juga ini di sini juga disebutkan juga ada biaya swadana. Nah, ini biasanya perpustakaan-perpustakaan di tingkat level atas seperti perguruan tinggi ini yang memang membutuhkan sekali akan adanya akreditasi dan mereka siap untuk melaksanakan akreditasi dengan biaya sendiri, ini disebut swadana. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini pembiayaan akreditasinya. Kemudian persiapan akreditasi itu gimana sih? Nah, ini Bapak Ibu, nomor 1, yang pertama kali, tolong dipelajari dulu, unduh dan pelajari dulu standar nasional keperpustakaan. Nah, kemudian yang kedua, unduh dan pelajari dulu instrumen akreditasi sesuai jenis perpustakaan. Saya lihat pesertanya ini banyak dari perpustakaan sekolah dasar ya. Jadi tolong unduh juga dan pelajari instrumen akreditasi perpustakaan sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, setelah dipelajari, baru persiapkan secara lengkap bukti fisiknya sesuai pernyataan indikator kunci. Yang keempat, lakukan penilaian diri dulu sebelum nanti asesor itu akan datang melaksanakan asesmen. Ini Bapak Ibu, saya sudah selesaikan yang satu ini dulu. Saya akan tutup untuk mengganti yang lain sebentar. Oke.
Terlihat ya Bapak Ibu? Mbak, ini sudah Ya, bisa Bapak, terlihat? terlihat. Oke, baik. Kita sudah masuk ke instrumen. Saya akan cepat aja, nanti kita bisa diskusi panjang dan lebar tentang akreditasi. Nah, ini Bapak Ibu, urutan alur pelaksanaan akreditasi. Tadi sudah Bapak Ibu sudah melihat, jadi menyiapkan data kelembagaan, surat pernyataan akreditasi ini semuanya sudah disiapkan. Kemudian self assessment, jadi menilai diri sendiri agar mengetahui kesesuaian kondisi perpustakaan dengan standar nasional perpustakaan. Jadi Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri. Nanti bisa diisi penilaiannya, diisi berapa sih hasil yang saya dapatkan. Kalau memang menginginkan akreditasi A, tentunya nilai yang diinginkan harus di atas 91. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu sudah siap, tolong hubungi Dinas Perpustakaan Kabupaten. Karena mereka yang berhak mendaftarkan pelaksanaan akreditasi lembaga Bapak Ibu ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, di sini kemudian setelah Dinas Perpustakaan Kabupaten Jombang itu mendaftarkan kesiapan Bapak Ibu untuk melaksanakan akreditasi, pastinya akan dilakukan verifikasi. Nomor 6, verifikasi pelengkapan dulu. Verifikasi pelengkapan pengajuan oleh Sekretariat Akreditasi Perpustakaan. Nah, kemudian Perpustakaan Nasional akan menjadwalkan visitasi akreditasi, baik secara langsung dengan asesor yang datang ke Kabupaten Jombang ataupun secara daring. Jadi nanti bisa juga Zoom. Nah, setelah itu semua dinilai, asesor nanti akan melaksanakan sidang pleno akreditasi untuk menentukan nilai akhir dari pelaksanaan akreditasi di lembaga Bapak Ibu. Baik, kalau kita masuk ke tahun 2023 ini Bapak Ibu, komponen akreditasi yang sekarang ada itu diambil dari 6 standar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Nah, sekarang Bapak Ibu, di tahun 2023 ini, akreditasi itu memuat 9 komponen. 9 komponen seperti yang kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sebentar. Nah, ini di perpustakaan SD Bapak Ibu. Di perpustakaan SD ada 9 komponen. Kalau saya menyebutkan 9 komponen itu yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Ini saat pertama, komponen koleksi perpustakaan, komponen sarana prasarana, komponen pelayanan perpustakaan, dan komponen tenaga perpustakaan. Yang kelima, penyelenggaraan perpustakaan. Keenam, pengelolaan perpustakaan. Yang ketujuh, ada inovasi kreativitas, tingkat kegemaran baca, dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Untuk perpustakaan sekolah dasar, ini jumlah indikator kuncinya ada 70. Ada 70 indikator kunci atau 70 pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini semuanya harus dilengkapi dengan bukti fisik nanti apabila Bapak Ibu melaksanakan akreditasi. Kalau SD ada 70, kalau SMP itu ada 74 indikator, kalau di SMA juga ada 74 indikator. Kalau saya lihat tadi ada juga perpustakaan perguruan tinggi, ini malah lebih dari 80 indikator. Baik, saya masuk ke indikator Bapak Ibu, saya masuk ke komponen 1, mungkin cepat aja dulu, nanti kita lebih banyak diskusi ya, lebih banyak tanya jawab. Saya berharap Bapak Ibu nanti aktif untuk kesiapan akreditasi Bapak Ibu. Untuk melihat komponen 1 Bapak Ibu, di indikator itu indikatornya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama di komponen 1 tentang koleksi, ini ada indikator pertama, kebijakan pengembangan koleksi tertulis yang disahkan oleh pihak yang berwenang. Nah, ini di sekolah dasar juga sudah seperti ini Bapak Ibu. Jadi, mulai sekarang Bapak Ibu silakan menyiapkan kebijakannya pengembangan koleksi. Nah, di sini mencakup
kriteria seleksi, jenis jumlah. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di instrumen akreditasi. Yang kedua, Bapak Ibu, di seleksi bahan perpustakaan ini ada jumlah kegiatan survei kebutuhan perpustakaan dilakukan oleh perpustakaan dalam 3 tahun terakhir. Nah, surveinya itu berapa kali dalam 3 tahun terakhir? Nah, ini bukti fisiknya dapat berupa kumpulan rujukan dari silabus pengajaran guru, hasil analisis masukan pemustaka, hasil analisis penyebaran katalog penerbit ke pemustaka, dan hasil survei yang dihimpun melalui kuesioner. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk komponen koleksi, kita lanjutkan lagi. Komponen pertama, ini ada indikator ketiga, Bapak Ibu. Indikator ketiga di sini jumlah koleksi buku tercetak. Jumlah koleksi buku tercetak di komponen 9 akreditasi di tahun 2023 ini sudah dibedakan Bapak Ibu. Nah, perbedaannya ada di rombel sekolah Bapak Ibu. Jadi bila sekolah memiliki 3 sampai 6 rombel, untuk bisa memperoleh nilai maksimal, A di indikator ini, paling enggak Bapak Ibu harus mempunyai koleksi lebih dari 2.000 judul. Nah, ini Bapak Ibu. Mudah kok, 2.000 judul yang berupa daftar buku teks. Ini bukti fisiknya Bapak Ibu, daftar buku teks, daftar buku apapun, daftar buku referensi. Nah, jika jumlahnya banyak dapat difoto atau print screen 2 halaman depan, tengah, dan terakhir yang menunjukkan jumlah koleksi tersebut. Nah, kemudian komponen 1 juga, ini di sini ada jenis koleksi referensi, jumlah terbitan perkara koran, koleksi khusus. Nah, semuanya itu ada di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini di komponen 1 masih di indikator 7, ini ada persentase Bapak Ibu. Jumlah penambahan koleksi rata per tahun dalam judul dalam 3 tahun terakhir. Jadi akan dihitung persentasenya. Ini masih di komponen 1. Jenis kebijakan tertulis dalam pengorganisasian koleksi. Kemudian penerapan standarnya gimana, kegiatan pelestarian dan gimana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ini sudah kita masuk ke komponen 2 Bapak Ibu. Komponen 2 di indikator pertama ini ada hitungan Bapak Ibu. Luas gedung ruang perpustakaan yang dimiliki atau diperuntukkan untuk perpustakaan. Nah, ketika sekolah memiliki 3 atau 6 rombel, ini pilihan di A adalah luasnya lebih dari 143 meter persegi. Pilihan ke B ada di 108 sampai 143 meter persegi. Nah, ini total Bapak Ibu ya, total. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menghitung satu lokasi. Tapi bila mungkin di sekolah Bapak Ibu dari 6 rombel itu ada pojok-pojok baca, itu semuanya di total. Semuanya di total. Dan yang perolehan totalnya itu baru disebutkan sebagai luas daripada perpustakaan. Status kepemilikan dan desain gedung ruangan, nah ini semuanya ada di sini. Kemudian rak buku tercetak, ini di sini ada berapa yang dimiliki oleh perpustakaan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini jenis layanan perpustakaan. Kegiatan peningkatan layanan perpustakaan, fitur website perpustakaan, nah seperti itu. Bukti fisik dokumen, foto kegiatan yang sesuai. Ini Bapak Ibu. Baik. Di komponen 4 itu ada di komponen tenaga Bapak Ibu. Memang kalau kita masuk komponen tenaga ini adalah salah satu komponen yang paling berat Bapak Ibu. Dan hampir semuanya di perpustakaan sekolah
komponen tenaga ini tidak bisa mencapai nilai 100%, tapi kita maklumi. Jadi Bapak Ibu di Jawa Timur ini di tingkat perpustakaan sekolah baik SD, SMP maupun SMA belum ada yang selama ini nilainya itu di atas 95. Nah, berarti masih banyak juga perpustakaan-perpustakaan yang indikatornya itu tidak ada di A, jadi bisa di B atau C. Nah, kebanyakan itu ada di komponen tenaga ini yang nilainya agak sedikit jatuh. Ya, ini seperti ini Bapak Ibu. Nanti bisa kita jelaskan. Baik, di sini ada komponen penyelenggaraan perpustakaan seperti ini. Gerakan di sini. Bentar. Ini bisa dilihat, baik. Masih bisa didengar ya Mbak ya? Ya, masih Bapak. Iya, kelihatannya ada gerakan di sini. Tak pikir nggak connect lagi tadi. Baik, ini komponen penyelenggaraan Bapak Ibu. Ini komponen penyelenggara ada pencantuman nomor pokok perpustakaan, bukti fisiknya sesuaikan dengan dokumen ada naskah program kerja perpustakaan dan lain-lain. Nah, ini komponen 6. Komponen 6 ini menyebutkan tentang visi dan misi perpustakaan, evaluasi dan laporannya, anggarannya, partisipasi masyarakat. Nah, seperti itu. Baik. Di komponen 6 seperti ini, komponen 7 ini yang baru Bapak Ibu. Meskipun lama, di komponen lama juga ada, tapi di sini agak lebih ditambahi sedikit. Di sini ada inovasi, kreativitas, prestasi, apresiasi, dan keunikan. Kemudian di komponen 8 ini ada penghitungan. Ini komponen 8 ini penghitungan tingkat kegemaran membaca masyarakat. Presentasi jumlah perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan dari keseluruhannya, dan lain-lain. Kemudian komponen 9 itu tingkat kegemaran membaca yang ada di perpustakaan sekolah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini materi yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Mungkin saya akan lebih banyak untuk berdiskusi aja. Begitu, saya kembalikan lagi ke Mbak Moderator. Monggo Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa langsung di Bapak nggih. Bisa langsung Ya, disampaikan. Jadi kita bisa langsung diskusi aja, satu pertanyaan bisa kita jawab langsung. Ya. Oke, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bisa apabila ada yang kurang dimengerti bisa bertanya langsung kepada Bapak narasumber. Ini kesempatan langka nggih Bapak nggih, mumpung bisa ketemu meskipun secara virtual. Jadi bisa tanya apapun ke Bapak narasumber. Monggo, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, atau bisa raise hand terlebih dahulu. Yang mau bertanya, monggo raise hand. Oke, kelihatannya masih ini ya, masih apa ini belum lengkap ya penjelasannya. Kalau boleh saya share lagi, ini adalah sebentar, saya share lagi instrumennya ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah instrumen untuk perpustakaan sekolah dasar. Karena saya lihat ini banyak sekali di sini perpustakaan sekolah dasar. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ini diisi dulu.
ini pengajuan akreditasinya, ini diisi dulu profil perpustakaannya apa. Nah, di sini ada nama perpustakaan, nama kepala perpustakaan, alamat desa, kelurahan, kecamatan. Nah, kemudian baru setelah itu kita akan masuk ke indikatornya. Nah, ini komponen-komponennya ada 6 komponen, ada 9 komponen di sini dengan jumlah indikator pertanyaan itu 70. Ini indikator-indikatornya. Nah, Bapak Ibu bisa pelajari ini dulu, kemudian coba dijawab. Umpamanya aja dari kebijakan ini mana yang sudah dipunyai. Nanti kalau Bapak Ibu masih belajar, masih belum menguasai, Bapak Ibu bisa diskusikan dengan kita. Saya yang di Jawa Timur, saya yang ada di Surabaya, siap untuk membantu Bapak Ibu melaksanakan akreditasi perpustakaan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini jumlah koleksi buku tercetak. Nah, itu. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa dibuka mic-nya, kita bisa diskusi di sini. Suaranya kurang jelas ya? Kok ada SDN Banjaragung 2 bareng Jombang? Ini suaranya kurang jelas gitu kan? Di saya sampun jelas, Bapak. Oke, iya. Nah, ini ada pertanyaan ini, Mbak. Saya baca aja ya. Oke, baik, Bapak. Pak, ini dari SDN Wonosalam 2 ini. Komponen yang perlu disiapkan serta indikator-indikatornya bisa di-share. Nah, ini sudah saya share, Bapak. Ini sudah saya share. Monggo dilihat. Nah, seperti ini. Di SDN Wonosalam 2, kalau tadi Bapak Kepala Bidang sudah menyebutkan juga, dari Wonosalam ada sekolah dasar atau SMP ya tadi ya, yang sudah ikut akreditasi. Jauh-jauh dari Wonosalam, tapi sudah ikut akreditasi perpustakaan. Ini indikatornya Bapak. Jadi ini indikator, ini komponen 1. Kalau kita lihat komponen, itu bisa lihat dari sini. Nah, ini komponennya. Ini komponen koleksi perpustakaan Bapak. Dari SDN Wonosalam 2, bukan Bapak ya, ini Ibu ya. SDN Wonosalam 2. Nah, ini bisa dilihat di sini, ini komponen 1, indikator 1. Nah, seleksi bahan perpustakaan, kemudian jenis dan jumlah koleksi, jumlah bukunya ini kalau memiliki 3-6 rombel itu bila ingin menjawab di A, paling enggak koleksinya harus lebih dari 2000 judul. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Saya buka dulu indikator-indikator ini. Nah, monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan. Oke. Kalau link materinya sudah disebutkan ini di chat ya. Ini Bu Sophie ini kelihatannya mau bertanya ini. Silakan Ibu. Sudah resen? Monggo Mbak Sulfa, Bu Sophie-nya di Bu Sophie Nirwana SDN Banjaragung ya. Ini katanya kok sudah resen tapi gimana ya suaranya? Sebentar ya. Halo. Ya, sudah. Silakan Ibu. Oke Pak, ini ada sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak narasumber untuk waktunya. Ini ada beberapa yang mau saya tanyakan Pak. Pak, ini saya videonya kok nggak kelihatan nggak wajah saya, soalnya di sini sinyalnya itu Pak nggak terlalu lancar, jadi kalau nyalakan videonya itu agak berebut Pak. Kelihatan kok, atau videonya dimatikan dulu? Nggak bisa. Suaranya aja. Videonya nggak bisa kelihatan semua ini Pak. Ya, videonya dimatikan dulu untuk Ibu. Nah, gitu nggak apa-apa, suaranya aja yang kuat. Baik itu. Terima kasih Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan terkait tentang akreditasi perpustakaan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, perpustakaan saya itu kan belum saya registrasikan Pak Nggih. Jadi belum punya NPP.
Jadi apakah ini nanti saya harus registrasi dulu? Soalnya ini tadi saya sudah mencoba registrasi, tapi masih dalam tahap validasi, begitu Bapak? Iya. Ya, terus untuk yang kedua, apakah ini nanti yang mengajukan akreditasi itu yang sudah punya NPP atau bagaimana Pak? Iya, oke. Nggih. Itu dulu, Ibu. Nggih. Ada satu lagi Pak, ini masih. Baik. Nggih, terus untuk Terus kemudian yang ketiga, kan ini kan kemarin perpustakaan kami kan apa ya Pak ya, rusak berat ya Pak ya. Jadi atapnya itu sampai ambruk gitu loh Pak. Buku-bukunya kan banyak yang rusak. Nah, selama ini kami itu mengarsipkan buku itu masih manual Bapak. Jadi ini nanti misalnya waktu pelaksanaan akreditasi itu nanti berupa apa secara daring ataukah luring gitu Bapak? Oke. Nggih. Baik. Nggih. Seperti itu Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya jawab dulu yang pertama ya, tentang nomor pokok perpustakaan. Pak Jova, saya langsung ya. Iya Pak. Ya. Baik, saya jawab yang pertama dulu. Ibu belum punya nomor pokok perpustakaan, tapi Bu Sofi sudah mendaftar ini ceritanya ya. Ya, langsung mati. Baik, begini Ibu, kalau memang Ibu berniat untuk akreditasi perpustakaan, memang benar-benar harus sudah punya nomor pokok perpustakaan. Nah, kita akan bantu Ibu. Kalau Ibu sudah mendaftar, kita akan bantu. Kalau memang benar-benar berniat ikut akreditasi, tolong laporkan ke kami dari sekolah mana. Nanti kita akan bantu admin dari provinsi untuk bisa mempercepat memperoleh nomor pokok perpustakaan. Gitu ya Bu Safi ya. Nanti monggo, nanti silakan dari sekolah mana nanti kita bisa bantu untuk lebih mempercepat proses perolehan nomor pokok perpustakaan. Kemudian kalau tadi cerita tentang rusak berat ya, dan akreditasi harus daring atau luring. Nah, begini Ibu, kondisi saat ini memang pandemi sudah dinyatakan selesai ya. Ketika pandemi kemarin berjalan itu ada sistem yang menggunakan Zoom. Tapi setelah nanti ini pandemi dibuka, Zoom itu masih dijalankan ketika lembaga yang diakreditasi ini kurang dari 7 dalam satu kabupaten. Jadi, bila dalam satu kabupaten, dalam satu gelombang itu mengajukan lebih dari 7 lembaga ini, asesornya akan datang Bapak Ibu. Jadi, bila dalam satu gelombang pengajuan akreditasinya itu lebih dari 7 lembaga, ini asesmennya akan dilaksanakan secara daring atau asesornya akan datang ke Kabupaten Jombang. Nah, kalau datang ke Kabupaten Jombang, asesornya pasti ingin melihat juga perpustakaan Bapak Ibu. Nanti mungkin dalam satu lembaga sekolah itu asesornya akan jalan-jalan melihat maksimal itu mungkin 3 jam. Dalam satu hari itu asesor akan melihat ke 3 lembaga perpustakaan. Nah, tapi ini kalau lembaga yang diajukan itu lebih dari 7. Tapi kalau dalam satu gelombang itu hanya 1 atau 2 lembaga yang siap diakreditasi, selama ini pasti pelaksanaannya akan luring Bapak Ibu. Jadi menggunakan Zoom. Nah, kalau sudah menggunakan Zoom berarti Bapak Ibu asesornya enggak
langsung Bapak Ibu menemui asesornya lewat Zoom. Ini saya menjawab pertanyaan dari Bu Sofi tadi. Gimana Bu Sofi? Kita sudah. Gimana Bu Sofi? Saya kembalikan lagi ke Mbak Zulfa. Nggih, kelihatannya Bu Sofi masih ini, Pak. Iya, mungkin. Nggih. Nggih. Baik, Bapak Ibu, saya menambahi mawon nggih Bapak membantu untuk pendaftaran NPP. Dinas kami sudah diberi fasilitas dari Perpusnas untuk membantu sekolah, khususnya di Kabupaten Jombang, untuk mendaftarkan sekolahnya NPP tersebut, Bapak. Ada admin dengan Mbak Desi, bisa menghubungi kami. Nanti akan kami bantu. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak bisa dilanjutkan di kolom chat. Bisa saya bantu untuk membacakan? Boleh, dari mana? Dari Ibu Retno Bintarti dari SMAN Mojoagung. Pertanyaannya, pengelolaan perpustakaan di sekolah kami masih menggunakan sistem campuran antara manual dan komputer. Apakah untuk mengikuti akreditasi harus menggunakan aplikasi atau komputasi? Yang kedua, bagaimana menyiasati komponen ketenagaan karena perpus kami belum mempunyai tenaga pustakawan. Selama ini pengelolaan perpustakaan adalah guru sehingga tidak bisa maksimal. Baik, Bapak. Nggih, ya. makaten. Ya, sebentar saya share dulu tentang ini belum saya buka dari tadi. Coba sebentar, ini untuk SMA. Oke, ini untuk SMA ya Bapak Ibu. Kalau melihat dari sini memang ini untuk SMA. Oke, untuk melihat dari sini, kalau untuk SMA itu ada 74 indikator kunci. Coba nanti Bapak Ibu pelajari. Dari SMA Mojoagung ya tadi ya? Nggih, SMA Mojoagung. Ya, kalau SMA Mojoagung bertanya apakah harus otomasi gitu kan. Nah, dari 74 indikator ini pertanyaan tentang otomasi itu cuma ada 3 indikator Bapak Ibu. Cuma ada 3 indikator. Jadi pertanyaannya seperti ini, apakah perpustakaan sudah mempunyai OPAK? Nah, cuma itu aja. Dari 74 indikator ini hanya ada 3 indikator yang bertanya soal otomasi. Nah, ini kalau kita bisa lihat itu kalau nggak salah ada di komponen 3. Bentar, saya jalankan dulu. Nah, ini komponen 2. Oh, bukan. Komponen 3 kalau nggak salah. Bentar. Nah, ini sistem layanan. Nah, ini Bapak Ibu, seperti ini. Fitur website. Nah, memang sudah ditanyakan di fitur website-nya. Kalau Bapak Ibu belum otomasi ataupun belum punya website perpustakaan sendiri, nah, nggak apa-apa. Di sini Ibu menjawab umpamanya, nggak apa-apa. Nah, kemudian sistem akses informasi ke koleksi. Pertanyaan OPAK berbasis internet, OPAK berbasis LAN, atau otomasi. Nah, kalau Bapak Ibu meskipun masih 50% menggunakan otomasi, Bapak Ibu sudah bisa menjawab di sini. Otomasi sudah di C. Kemudian ada lagi prosedur keanggotaan. Cuman 3 indikator ini yang menunjukkan tentang otomasi perpustakaannya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya apakah harus otomasi, dijalankan aja dulu. Karena dari 74 indikator ini hanya 3 indikator yang menunjukkan pertanyaan tentang otomasi perpustakaan. Kemudian tadi pertanyaan kedua, tadi apa ya? Yang kedua tentang mengenai ketenagaan, Pak. Ya, saya tadi memang sudah cerita di komponen 4 itu tentang ketenagaan. Kita masuk ke komponen 4. Nah, ini Bapak Ibu. Memang semuanya dari rata-rata
perpustakaan sekolah yang sudah mengikuti akreditasi, ini pasti jatuhnya nilai rendahnya ada di komponen 4. Nah, seperti ini. Kualifikasi pendidikan kepala perpustakaan ini rata-rata ada di B, Bapak Ibu. Ada di B. D3 ilmu perpustakaan atau S1 bidang lain atau lebih tinggi dengan sertifikat diklat bidang perpustakaan. Hampir semuanya tidak pernah ada yang menjawab di A. Ini cuma 20% perpustakaan sekolah baik SD, SMP, SMA yang mempunyai pendidikan, yang mempunyai kepala perpustakaan dengan kualifikasi pendidikan S1 ilmu perpustakaan atau lebih. Nah, kemudian status kepala perpustakaannya itu bisa seperti ini. Ini biasanya jawabannya juga di B, fungsional perpustakaan atau profesional dengan pendidikan bidang lain. Jadi kalau guru jawabannya ya di sini di B. Ini. Jadi memang semuanya ada di situ, Ibu Retno Bintarti ya dari SMA Negeri Mojo Agung. Dan memang komponen 4 ini biasanya yang nilainya rendah di akreditasi perpustakaan sekolah. Nah, gimana mensiasatinya ya? Kalau Bapak Ibu sudah belajar ini, monggo silakan, mungkin sekolah bisa mengangkat tenaga-tenaga perpustakaan dari yang berlatar belakang atau berkualifikasi pendidikan ilmu perpustakaan. Itu untuk Bu Retno. Begitu Mbak Silva, monggo dilanjut. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Silva. Mbak Silva? Nggih, Bapak, ada pertanyaan lagi selanjutnya Di kolom ini, chat. Nggih. Untuk dari Pustaka Widya SMN Jogoroto. Untuk komponen 1 tentang kebijakan pengembangan koleksi, apakah harus dibuat per tahun? Monggo Bapak. Iya, terima kasih. Ini bisa dibuat dalam jangka waktu lama, mungkin 5 tahunan atau 3 tahunan. Jadi kebijakan ini bisa dibuat dalam waktu paling enggak minimal 3 tahun. Jadi membuat kebijakan tentang pengembangan koleksi untuk 3 tahun ke depan. Untuk 5 tahun ke depan itu boleh. Yang penting ada kebijakan pengembangan koleksinya. Itu ya Mbak Silva? Nggih, Bapak. Baik, ini Bu Sofi juga sudah ini. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Bisa tulis di kolom chat atau juga bisa raise hand. Ya, kalau saya buka lagi tentang instrumen akreditasi, ambil Bapak Ibu, saya bukakan yang SD ya. Oke, ini Bapak Ibu. Kalau tadi komponen 1 sudah sampai di indikator 3, ini ada di indikator 4. Jenis koleksi referensi yang dimiliki. Jenisnya Bapak Ibu. Bisa kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook, dan lain-lain. Kemudian di 9 komponen ini, untuk indikator 5, itu jumlah terbitan berkala yang dimiliki, yang dilanggan atau diterima secara rutin oleh perpustakaan. Nah, kalau di sini dijadikan 1 Bapak Ibu. Kalau di komponen ke-6 kemarin dipisahkan. Ada majalah, ada surat kabar. Tapi di komponen 9 ini, itu dijadikan 1. Berapa jumlah terbitan berkala yang dilanggan? Jawaban di A bisa lebih dari 3 judul. Kemudian koleksi khusus karya pendidik, ini di indikator 6. Persentase jumlah penambahan koleksi rata-rata per tahun. Juga jumlah koleksi buku elektronik, yang dimiliki oleh perpustakaan.
Ini komponen 9 tentang kebijakan tertulis, penerapan standar, kemudian kalau nomor 11, 12, 13 ini ada cacat ulang, penyiapan dan pelestarian bahan pustaka. Dari sini, ini komponen 1, saya tutup dulu. Mungkin ada yang bertanya atau gimana Bapak Ibu, monggo. Monggo Bapak Ibu. Atau saya saja Pak yang bertanya. Pak Sufa. Apa biasanya ini berdasarkan pengalaman atau kunjungan ke perpustakaan sekolah nih Bapak. Kami itu kadang dikasih pertanyaan, maksudnya buku jumlah koleksi buku teks itu apakah juga termasuk buku pelajaran itu Bapak? Buku teks apa termasuk buku pelajaran? Iya. Jadi kalau lihat gini ya, tadi saya kembali lagi ke SD. Ini di sini saya dapatkan dulu. Ini kan ini jumlah koleksi buku tercetak, buku teks, buku pengayaan dan buku referensi. Nah, kalau sekarang di komponen 9 ini dijadikan satu. Kalau dulu di komponen 6 itu dipisah. Buku teks dan pengayaan sendiri, buku referensi sendiri. Tapi sekarang dijadikan satu. Jumlah koleksi buku tercetak. Buku teks itu ya buku pelajaran juga. Tapi yang dihitung jangan lupa itu adalah judulnya. Jadi bukan eksemplarnya. Jadi kalau mungkin matematika kelas 1 sekolah dasar itu kan satu judul bisa mungkin 200 eksemplar. Itu yang dihitung adalah judulnya. Itu termasuk buku pelajaran. Buku teks, ini buku pelajaran. Buku pengayaan ini buku pendukung lainnya dan buku referensi. Jangan lupa buku referensi ini juga dihitung judulnya. Bukan judul umpamanya kamus, tapi mungkin punya gini. Kamus bahasa Indonesia, mungkin atau mungkin kamus Inggris Indonesia, kamus Indonesia Inggris itu dihitung dua sudah karena bukan jenis tapi judul. Nah, gitu Mbak Silva. Nggih Bapak, terima kasih. Mungkin bisa membantu Bapak Ibu biasanya terkendala mengenai pertanyaan tersebut yang bisanya ditanyakan kepada kami. Nggih. Baik. Ini ada lagi pertanyaan Bapak. Dari pertanyaan dari Pustaka Widya SMN Jogoroto lagi. Kegiatan survei kebutuhan pemustaka, contoh bentuk kegiatannya gimana nggih Bapak? Makaten Bapak. Ya baik, gini Bapak Ibu bisa, meskipun mungkin dalam pelaksanaan di perpustakaan Bapak Ibu belum pernah mengadakan survei ya. Jadi tolong sediakan, bisa juga dibuat seperti buku tamu gitu, seperti buku tamu. Nah, atau dalam bentuk lembaran-lembaran seperti itu. Kalau saya tutup dulu, coba saya carikan. Itu bisa dalam bentuk lembaran-lembaran, mungkin Bapak Ibu ingin survei kepada anak-anak. Ini ada nggak punya saya? Oh, ini ada. Ini saya buka dari SDN Klampis, orang koleksi. Sebentar. Nah, ini coba saya zoom dulu. Ini Ibu dari SMA Negeri. Nah, seperti ini Ibu. Ini masukan dari pemustaka. Nah, ini kalau di SD seperti ini. Jadi mereka bikin form, kemudian nama pemustaka, jabatannya, judul bukunya, yang diinginkan, penerbitnya yang diinginkan. Nah, ini baru dikumpulkan. Ini surveinya seperti ini. Jadi, nama perpustakanya siapa, jabatannya apa, kemudian judul buku yang diinginkan itu apa, penerbit itu apa. Nah, dalam bentuk form-form yang seperti ini, kemudian dikumpulkan oleh petugas perpustakaan. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu ingin mudah, kalau di tingkat SMA mungkin bisa ya bikin Google Form. Nah, mungkin mulai dari SMP, SMA itu bisa bikin Google Form. Keinginan pemustaka untuk survei kebutuhan pemustakanya itu bisa membuat dari Google Form ini form-form yang manual Bapak Ibu di SDN Klampis Ngasem Surabaya. Kemudian
nanti baru dibentuk laporannya. Selama 1 semester ini kebutuhan anak-anak itu apa sih, judulnya apa, berapa orang yang menginginkan judul ini, nah seperti itu. Itu Mbak. Nah, monggo Bapak Ibu. Jadi tadi menjawab dari Pustaka Widya SMA Negeri 1 Jogoroto. Ini ada lagi nih. Iya Bapak, ada lagi. Dari SDN Gading Mangu 2. Izin bertanya, untuk pendaftaran perpustakaan apakah harus memenuhi indikator perpustakaan SD atau jika ada komponen yang belum ada bisa mendaftar? Terima kasih. Mangaten Bapak. Ini agak-agak gimana ya pertanyaannya. Mungkin SDN Gading Mangu 2 bisa bergabung. Saya nggak mengerti ya pertanyaannya. Pendaftaran perpustakaan harus memenuhi indikator perpustakaan. Nah, pendaftaran ini pendaftaran apa? Apakah nomor pokok perpustakaan? Menawi makaten Bapak. Iya. Jadi kalau untuk mendaftar nomor pokok perpustakaan, tolong buka websitenya, kemudian semua indikator-indikator itu dijawab, baru nanti setelah itu ditunggu verifikasi, baru keluar nomor perpustakaannya. Nah, kalau mendaftar nomor pokok perpustakaan sih, ini karena pertanyaannya SDN Gading Mangu 2 ini Iya Bapak, ini sudah dijawab sama SDN Gading Mangu 2. Nggih, Gading Mangu 2 ini mengenai pendaftaran nomor perpustakaan NPP. Ya, jadi untuk pendaftaran ya. Jadi kalau pendaftaran nomor pokok perpustakaan ini, ketika membuka nomor pokok perpustakaan ini, asalkan semuanya kolom-kolom itu diisi semuanya, ya. Nah, di situ tidak ada penilaian, asalkan diisi semuanya. Nanti setelah diverifikasi, baru nomor pokoknya akan keluar. Itu aja. Itu nggak ada penilaian bahwa harus bukti fisiknya seperti ini, harus ini, enggak. Diisi aja semuanya. Ya, kurang yang mendukung. Iya, benar-benar. Oke. Baik. Itu ya SDN Gading Mangu 2. Pertanyaan selanjutnya Bapak dari SDN Sambirejo 1. Nggih. Untuk pengajuan akreditasi minimal berapa tahun perpustakaan dikelola dengan baik? Karena sebelumnya perpustakaan kami tidak ada pengelolaan, semua data hilang dan baru dikelola lagi di entry data tahun 2022 kemarin. Baik. Jadi memang tidak ada batas waktunya harus dikelola dengan baik, itu sampai berapa batas waktunya itu tidak ada. Ketika Bapak Ibu siap, ketika Bapak Ibu sudah mencoba menjawab instrumen akreditasi dan memperoleh nilai, dari mencoba itu tadi memperoleh nilai, kemudian Bapak Ibu menyatakan saya siap akreditasi. Oke. Didaftarkan nanti oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Jombang. Nah, baru dijadwalkan asesmennya tanggal berapa. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada minimal. Meskipun 1 tahun, tapi sudah dikelola dan sudah bisa menjawab dan siap dan menyatakan siap untuk mengikuti akreditasi, langsung maju untuk pelaksanaan akreditasi dan pelaksanaan asesmen. Itu untuk SDN Sambirejo 1. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak dari Ibu Wiwin SDN Kristen Petran Jombang. Pertanyaannya, ada berapa aplikasi untuk pendataan buku? Kalau untuk perpustakaan SD, apa mungkin ada aplikasi? Makaten Bapak. Kalau saya membayangkan pertanyaan dari Bu Wiwin ini, pertanyaan soal otomasi ya Ibu. Ini aplikasi tentang perpustakaan. Di dunia perpustakaan saat ini ada dua aplikasi yang open source, yang Bapak Ibu bisa download, yang Bapak Ibu bisa gunakan secara langsung. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu ada IndiSlide. IndiSlide ini software perpustakaan yang dibangun oleh Perpustakaan Nasional dan didukung sepenuhnya oleh Perpustakaan Provinsi
dan Perpustakaan Kabupaten. Dalam hal ini adalah Perpustakaan Kabupaten Jombang. Kelebihannya kalau Bapak Ibu menggunakan software ini, pasti nanti akan ada tenaga ahli dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Jombang yang mensupport. Kita juga di provinsi juga mensupport itu dalam rangka seperti ini. Kalaupun nanti ada yang perlu ditanyakan, kita bisa menjawab, kita memberikan solusi itu di Kabupaten Jombang. Nah, yang kedua itu ada software open source juga, Bapak Ibu bisa download juga. Ini adalah SLIMS, Senayan Library Information Management System. Ini dibangun oleh tenaga-tenaga dari Kementerian Pendidikan yang ada di Senayan. Memang saat ini supportnya ini yang agak berkurang. Jadi kalau Bapak Ibu belajar menggunakan ini, sering-sering aja berkumpul dengan komunitas-komunitas SLIM yang ada di kabupaten. Kalau di Jombang mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menguasai SLIM. Nanti kalau nggak ada beberapa komunitas juga yang terdekat ada di Kediri, itu yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi Senayan. Itu ada dua aplikasi. Monggo nanti bisa dipilih menggunakan aplikasi Inlis atau menggunakan aplikasi Senayan. Itu untuk Bu Wiwin SD Kristen Petra Jombang, atau mau berbeli, mau software otomasi yang beli gitu kan. Kalau di Jawa Timur itu ada 2 software otomasi yang sampai saat ini juga dijual gitu kan. Nah, di Surabaya itu ada Spektra, ada juga Speech. Kalau Spektra itu punya Universitas Kristen Petra, kalau Speech ini dibangun oleh Perpustakaan Pusat ITS Surabaya. Nah, rata-rata harga terendahnya itu di kisaran 17,5 juta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus beli nanti istilahnya ada MOU dengan Petra ataupun ITS, nanti akan disupport langsung oleh pengembang-pengembang atau sistem informasi dari ITS dan Petra kalau Bapak Ibu beli. Nah, kalau di Indonesia ada Nuansa Cerah Informasi dari Bandung, ada IBRA dari Jogja. Kalau IBRA itu masih di harga 12,5 juta. Kalau Nuansa Cerah Informasi yang ada di Bandung ini mematok harga minimal 55 juta. Nah, tinggal pilih aja Bapak Ibu, ingin yang berbayar atau yang open source, Inlis dan Senayan. Itu untuk Bu Wiwin. Nggih Bapak, terima kasih membantu menjawab juga nggih Bapak. Jadi Bapak Ibu bisa download aplikasinya yang sudah di-share di kolom chat. Itu aplikasi untuk pengelolaan bahan pustakanya, bisa dipilih apakah bisa menggunakan Inlislate sama Slim. Untuk pengoperasiannya, Bapak Ibu apabila kesulitan bisa menghubungi Dinas Perpustakaan Kabupaten Jombang, akan kami bantu dengan pembinaan pengelolaan bahan pustaka melalui aplikasi tersebut. Gratis nggih Bapak Ibu, tapi dengan syarat menghubungi kami dulu, nanti kita jadwalkan, karena setiap tahun kami sudah melaksanakan kegiatan pembinaan. Jadi nanti bisa diatur jadwalnya. Makaten Bapak. Di kolom chat juga sudah disebutkan itu. Link-link untuk download Inlis juga ada Slim. Baik. Ada pertanyaan ini Mbak Sulfa dari Bu Naning. Ya. Dari Bu Naning Winarsi, saya bacakan ya Bapak. Maaf izin bertanya, untuk Perpus SD di Jombang, apa tidak ada kunjungan dari petugas Dinas Perpustakaan untuk membimbing atau melihat langsung ke sekolah, itu sudah layak atau belum untuk ikut akreditasi? Jadi kita bisa tahu kekurangan kita langsung dan bisa atau apa saja yang perlu dibenahi. Terima kasih. Ya, kelihatannya ini untuk Perpusda Jombang ya. Nggih. Nggih, monggo Mbak Sulfa. Nggih. Kami menjawab nggih Bapak. Untuk melaksanakan akreditasi, Bapak Ibu bisa menghubungi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, nanti kami siap untuk membantu. Sedangkan untuk kunjungan secara langsung, biasanya kita ada perpustakaan keliling, bisa melalui petugas-petugas yang ada di sana, atau Bapak Ibu bisa langsung datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membicarakan atau sharing-sharing mengenai persiapan akreditasi tersebut nih Bapak. Ya, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dilanjut, ini ada pertanyaan lagi Mbak Zulfa dari Bu Linda ini. Dari Ibu Linda Widyastuti, pertanyaannya, apakah boleh memakai aplikasi yang dikembangkan oleh tim IT sekolah? Mangatan Bapak. Iya, Ibu Linda, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di dalam akreditasi ini tidak ada indikator yang menanyakan Bapak Ibu di perpustakaan sekolah menggunakan aplikasi apa. Tidak ada Ibu, juga buat Bapak Ibu yang lain. Jadi Bapak Ibu bebas menggunakan aplikasi otomasi perpustakaan apapun. Monggo. Ini kalau dikembangkan oleh tim IT sekolah boleh, silakan aja. Nah, silakan. Nah, yang penting otomasi itu bisa digunakan di perpustakaan dan tentunya nanti bisa berkelanjutan. Jadi tidak ketika tahun pertama sudah dibangun, kemudian tahun keduanya nanti akan hilang. Nah, seperti itu. Yang penting itu berkelanjutan, Bapak Ibu. Nah, tidak ada pertanyaan, tidak ada indikator di akreditasi itu yang menanyakan harus menggunakan ini, harus menggunakan itu. Tidak ada Bapak Ibu. Gitu Mbak Zulfa, silakan. Nggih, Bapak, Ibu bisa diterima nggih jawabannya? Apa ada yang kurang puas atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Monggo. Unji saya menambahi untuk semua pembinaan, baik untuk pembinaan akreditasi perpustakaan atau pendaftaran NPP, kita dari Perpustakaan Kabupaten Jombang tidak memungut biaya apapun nggih atau gratis begitu. Cuma menghubungi saja, nanti kita jadwalkan karena sudah ada daftar tunggunya begitu Bapak. Karena kami melayani sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Jombang, mekaten. Siap, oke. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih juga Bu Linda, terima kasih Bu Naning. Ada yang bisa dilanjutkan? Ini Bapak Ibu, silakan Mbak Zulfa. Monggo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Coba ada pertanyaan dari SDN Wonosalam. Nggih, ini ada pertanyaan dari SDN Wonosalam. Maaf, untuk menghubungi Perpustakaan Jombang bisa minta nomor WA. Ya tadi sampun di-share di kolom atas nggih, nanti kita kirim lagi. Habis ini, Mas. Nggih, itu bisa menghubungi Bu Desi. Nomornya sudah tercantum, bisa dicatat. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak. Dari Ibu Naning Winarsi. Maaf Ibu, di sekolah kami tidak ada kepala perpustakaannya dan petugasnya juga cuma satu dan bukan lulusan perpustakaan. Pripun Bapak untuk melaksanakan akreditasi? Baik Ibu, memang kalau Bapak Ibu persiapan untuk mengikuti akreditasi, paling nggak tadi sudah saya sebutkan, ada standar nasional perpustakaan. Jadi kalau saya nggak tahu Bu Naning ini dari perpustakaan sekolah tingkat SD, SMP, atau apa ini? Sebentar, saya akan buka dari standar nasional perpustakaannya dulu. Saya akan buka standar nasional perpustakaan sekolah dasar.
Nah, bentar. Ini untuk sekolah dasar Ibu, Bapak. Nah, bentar. Oke. Ini saya masuk Zoom dulu. Saya buka share screen-nya. Oh, ada ini. Baik. Ini standar nasional perpustakaan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu memang di perpustakaannya belum ada kepala perpustakaan, tolong dilihat dulu di struktur organisasi yang dipersyaratkan oleh standar nasional perpustakaan. Nah, di sini struktur organisasinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada kepala perpustakaannya, juga ada layanan teknis, dan ada layanan perpustakaan. Kalau dilihat dari sini, paling tidak, dalam satu perpustakaan sekolah dasar itu ada 2 petugas perpustakaan. Kepala perpustakaan bisa diambil dari guru-guru bidang studi atau guru-guru kelas atau apapun. Kemudian petugas perpustakaannya ini ya itulah yang mengelola perpustakaan. Untuk pertama mungkin tidak perlu harus dari petugas perpustakaan harus mengangkat yang berlatar belakang pendidikan perpustakaan. Tapi pergunakan saja petugas-petugas atau guru-guru atau petugas teknis yang ada di sekolah dasar itu untuk menjadi petugas perpustakaan. Tapi memang harus ada struktur organisasinya ya Ibu. Harus ada struktur organisasinya, harus kelihatan siapa pengelolanya. Nah, itu semua dicantumkan dalam satu SK ya, SK pendirian perpustakaan yang ada di perpustakaan tersebut. Itu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari mana tadi? Zoom saya. Ibu Naning Winarsi, Bapak. Ya, Ibu Naning Winarsi. Ya, ini saya bingung sendiri juga, ini stop bisa. Itu ya, baik Ibu. Nah, seperti itu. Tidak ada kepala perpus dan petugas. Jadi, kalau memang bersiap-siap mengikuti akreditasi, tolong dipikirkan dulu untuk membentuk organisasinya perpustakaan dulu, bahwa di perpustakaan sekolah dasar itu minimal ada kepala perpustakaannya dan ada petugasnya. Kalau dibayangkan tidak perlu mengangkat petugas-petugas baru atau pegawai-pegawai baru di sekolah dasar, tapi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dasar tersebut bisa diangkat menjadi kepala perpustakaan, dan kepala perpustakaan dan petugas perpustakaan bisa dari petugas-petugas sekolah yang ada di sekolah dasar Bapak Ibu. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan sambungan Bapak dari Ibu Naning Winarsi tadi. Apakah kepala perpustakaan harus ada SK-nya, Bapak? Ya Ibu, kalau sudah saya tadi sudah jelaskan, bila ingin ikut akreditasi paling enggak kan harus ada SK pendirian perpustakaan. Kapan perpustakaan itu mulai berdiri, dan kalau diperlukan ada juga SK pengangkatan sebagai kepala perpustakaan, SK pengangkatan sebagai petugas perpustakaan itu. Kita nggak perlu membayangkan bahwa itu nanti harus ada honornya, harus ada duitnya, tapi harus ada penunjukannya dulu. Ketika tahun 2021 ini siapa yang menjadi petugas perpus, SK kepalanya siapa, petugasnya siapa, itu harus ada. Gitu. Itu Mbak. Nggih, begitu Ibu Naning Winarsi. Apakah sampun cukup atau ada pertanyaan lagi? Ya, itu tadi sudah dijawab ya. Iya, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi, monggo.
Bukan pertanyaan, Mbak. Tadi saya menjawab ya. Nggih. Ya. Katanya Bapak Ibu masih tercengang ya, masih tercengang, masih kaget juga. Oh, ternyata ada akreditasi perpustakaan, gitu kan? Katanya seperti itu ya. Kalau saya bayangkan Bapak Ibu ini masih bingung juga ini katanya. Monggo Bapak Ibu nanti di-download instrumennya, kemudian pelajari apa sih akreditasi. Dari instrumen-instrumen itu Bapak Ibu bisa mempelajari nanti bukti fisik apa yang perlu disiapkan. Gitu. Ya, itu Mbak. Nggih, Bapak Ibu. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, nggih. Nggih, Bapak Sugeng Wahyu Aryadi, saya bisa mengakhiri atau pripun? Monggo kalau cukup dan Bapak Ibu Nggih. nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Oh, tak lupa mungkin sebelum diakhiri, kalau Bapak Ibu masih penasaran, ini masih ingatkan sudah ditulis ya. Ini nomor WhatsApp saya. Monggo kita bisa diskusi di sini 083830663510. Nah, kalaupun nanti Bapak Ibu masih penasaran dengan akreditasi, kita bisa diskusi. Itu Mbak Silva. Nggih, Bapak. Nggih, baik Bapak Ibu bisa dicatat nomornya, nggih. Nggih, saya kira cukup. Terima kasih kepada narasumber Bapak Sugeng Wahyu Aryadi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu bisa untuk mempersiapkan diri mendaftarkan lembaga atau instansinya untuk pelaksanaan akreditasi. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati bersama. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara webinar Rumah Pelita. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber yang telah memberikan materi. Akhir kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan pada kegiatan kami kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan kami selanjutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu menginfokan bisa untuk mengisi link sertifikat dapat dilihat di kolom chat. Mohon untuk segera diisi. Dan kami tunggu sampai pukul 12. Lalu untuk sertifikatnya bisa diunduh mulai hari Jumat nggih, besok bisa mulai diunduh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Sugeng. Ya, sama-sama Mbak Sulfa.